Siap Ibu. Siap. Ya, Ibu Margareta. Iya Ibu. Ya, Ibu kemarin di awal-awal LK1.1 masih ingat? Masih Ibu, masih. Apa itu Bu? Itu tentang identifikasi masalah Ibu. Identifikasi masalah ya. Nah, Ibu bagaimana mengidentifikasi masalah? Cara mengidentifikasi masalah itu masalah yang ada di dalam kelas. Jadi kita lihat kebetulan masalah yang saya angkat itu tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Kenapa? Karena motivasi belajar siswa yang rendah. Itu salah satunya. Iya Ibu. Ibu bagaimana Ibu? Apa tanda-tanda yang Ibu lihat gejalanya? Atau indikatornya apa sampai mengatakan motivasi belajar siswa rendah? Iya, karena siswa itu kurang tertarik untuk belajar. Apalagi? Kemudian suka sibuk bermain HP, gitu, kurang konsentrasi. Ya. Apalagi Bu? Masalahnya apa lagi selain buka itu? Ya itu tadi Bu, kurangnya motivasi, mungkin sering bermain handphone. Buka dua-duanya, buka supaya saya lihat. Angkat itu box. Ya. Ya. Ya, jadi masalah apa saja yang Ibu identifikasi? Coba sebutkan semuanya. Bisa diulangi Ibu? Bisa diulangi? Masalah yang Ibu identifikasi apa saja? Saya yang pertama motivasi belajar, terus yang kedua literasi siswa yang rendah. Disebutkan semuanya Ibu. Masa dua aja? Mohon maaf, maksudnya gimana Ibu? Ibu sebutkan semua masalah yang Ibu identifikasi. Oh ya, motivasi belajar siswa yang rendah, kemudian literasi, kemudian minat siswa, minat baca siswa, kemudian siswa sering di dalam kelas itu sering kesulitan menerima pembelajaran dan sering bermain aktif sendiri gitu. Apalagi Bu? Itu saja Ibu. Berapa masalah yang Ibu identifikasi? Saya identifikasi di RPP ini ada 2 masalah Ibu. 2 itu yang Ibu pilih, tapi sebelum Ibu memilih kan ada banyak. Ya, yang pertama tadi motivasi, terus siswa kurang terlalu memperhatikan, terus kadang siswa sering sibuk sendiri dan kurangnya motivasi kurang rendahnya literasi. Itu Ibu. Masih ada yang belum Ibu sebut. Ada 6 jenisnya itu. Ibu baru nyebutin pedagogi tadi itu, belum ada yang lainnya itu. Membangun hubungan. Ya, apalagi? Itu jenisnya, tapi masalahnya apa? Beda itu. Ibu cuma menyebutkan itu jenis, tapi masalahnya apa? Apa masalah dengan membangun hubungan? Itu komunikasi antara siswa dengan guru. Ya, apa? Intens kah atau bagaimana? Itu bukan masalah kalau cuma sekedar dikatakan komunikasi. Kurangnya komunikasi. Ya, kurangnya komunikasi. Kalau cuma Ibu menjelaskan bahwa komunikasi itu bukan masalah kalau cuma komunikasi, tapi ketika Ibu bilang kurangnya komunikasi antara siswa dengan orang tua, itu baru jadi masalah. Apalagi Bu? Ya. Kemudian teknologi Bu. Penggunaan teknologi yang dalam pembelajaran mungkin belum tepat. Apalagi?
Pembelajaran yang apa itu yang pembelajaran inovasi. Pembelajaran inovasi. Pemanfaatan model-model dan metode pembelajaran. Kemudian yang Ibu pilih 2 apa Ibu tadi? Saya kebetulan memilih motivasi belajar siswa yang rendah dan kurangnya literasi siswa Ibu. Literasi siswa yang rendah, motivasi dan literasi. Kenapa yang ini dipilih Bu? Karena memang di kelas yang sering saya jumpai itu memang siswa untuk membaca itu kurang punya minat. Untuk minat baca kurang. Ya, minat baca kurang, dan juga untuk motivasi belajar itu kadang siswa kurang kadang sibuk sendiri, terus siswa kurang berinteraksi, terus kadang artinya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran itu rendah. Kemudian ini setelah ini dipilih 2 ini, bagaimana Ibu kemudian mencari tahu apa saja penyebabnya? Ya, setelah saya mencari tahu Ibu lewat bagaimana caranya? Saya melakukan wawancara Ibu. Saya melakukan wawancara ke kepala sekolah, ke guru sejawat, ke Bapak pengawas. Itu saya menemukan bahwa model pembelajaran yang harus dirubah. Artinya penggunaan model pembelajaran yang harus berubah. Ibu wawancara saja kajian literaturnya? Ya, dengan kajian literatur juga Bu. Kajian literatur gimana ya Bu? Ibu menjelaskan. Ya, kajian literaturnya itu kajian literatur itu menurut Lukita tahun 2021 itu motivasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh kreativitas guru, yaitu saat guru memberikan pembelajaran yang harus menarik beragam ide dan inovasi yang ditunjukkan dalam pembelajaran. Jangan dibaca Ibu, poin-poin saja. Apa hasil eksplorasi penyebabnya? Penyebabnya ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya. Singkat saja, Ibu sebutkan penyebabnya apa saja. Itu karena dari literasi itu karena mungkin bukan literasi dulu, motivasi. Saya tanya motivasinya. Oh iya, motivasi itu karena kreativitas guru yang kurang, kemudian penggunaan model pembelajaran, dan juga inovasi atau beragam ide yang harus guru gunakan atau yang guru kuasai. Apa yang menjadi akar di situ? Apa yang menjadi apa Ibu? Bisa diulangi? Apa yang menjadi akar masalah di situ? Akar masalahnya itu motivasi belajar siswa yang rendah. Motivasi itu belajar. Penyebab Bu. Itu masalahnya. Itu motivasi itu adalah masalah, tapi yang menjadi akar penyebab masalah itu apa? Siswa Siswa kurang memperhatikan, atau siswa Jadi dari sekian banyak penyebab tadi yang Ibu dapat dari hasil literatur dan wawancara, yang mana yang menjadi akar penyebab? Itu kreativitas guru dalam pembelajaran. Kreativitas berarti apa itu? Model kah, metode kah, media kah? Model Ibu, model pembelajaran. Itu yang Ibu tulis di LK1-nya Ibu. LK12-nya. LK1.2-nya. Ibu jangan melihat lagi dong. Ibu harusnya menjawab. Ini ujian, bukan Iya, Ibu. Bisa lihat. Iya, Ibu. Berarti aksi satunya Ibu model. Iya, aksi 1 saya model pembelajaran.
Kalau hubungannya dengan literasi bagaimana Ibu? Hubungannya dengan literasi itu di aksi kedua saya, ya siswa kadang kalau disuruh membaca itu kadang kurang kurang ada minatnya, kurang bergairah membaca itu. Itu Dan juga indikatornya ya. Penyebabnya apa Bu? Dari hasil kajian literatur wawancara Ibu, apa yang menjadi penyebab literasi? ketika kita bertanya tentang misalnya saya mengambil masalah tentang hama Ibu. Jadi ketika saya bertanya tentang Itu indikator yang Ibu jelaskan, itu indikator. Penyebab tanda-tanda itu yang Ibu jelaskan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi penyebab? Ibu kan mengeksplorasi penyebab dengan melakukan kajian literatur dan wawancara. Apa yang Ibu dapatkan dari situ? Iya kalau makannya saja. Boleh apartemen beda gitu, tinggalnya di situ begitu. Kurang berminat membaca kayaknya Bu. Ibu, ya apa lagi? Menurut literatur A, apa katanya penyebabnya? B, dan seterusnya. Wawancara apa pendapatnya masing-masing? Kalau menurut wawancara dan literatur yang saya dapatkan itu, untuk literasi itu media yang digunakan belum tepat. Media yang digunakan itu belum tepat. Selain media apa lagi penyebabnya? Penggunaan teknologi. Kan banyak itu. Penyebab kan tidak satu hasil eksplorasinya Ibu. Yang satu itu akarnya, tapi penyebabnya kan banyak. Kadang siswa tidak terlalu memperhatikan, terus sibuk, kadang sibuk sendiri. Ibu, itu tanda-tanda yang Ibu jelaskan, bukan penyebab itu. Ibu tahu bisa bedakan penyebab sama tanda-tanda tidak, Bu? Yang menjadi penyebab yang Ibu jelasin itu tanda-tanda tadi. Saya tanya penyebab. Menurut kepala sekolah yang menjadi penyebab literatur itu apa? Literatur siswa itu literasi siswa itu rendah. Literatur menurut kajian literatur apa yang ditemukan di situ? Dari literatur dan dari hasil wawancara itu ditemukan bahwa penggunaan media yang belum tepat dalam proses pembelajaran. Apalagi? Enggak mungkin literatur semua ngomongnya itu kan, enggak mungkin semua mengatakan media. Wawancara juga enggak mungkin media semua kan. Penggunaan teknologi, artinya dalam pembelajaran itu misalnya kita pakai, kalau saya kan saya nggak yakin ini yang Ibu jawab ke saya ini hasil yang ada di kajiannya Ibu ini. LK 1.2 ini Bu. Yang menjadi akar apa literasi Bu? Apa yang menjadi akar ini? Masalah. Akar penyebab masalah untuk literasi. Kurangnya kurangnya pembiasan untuk membaca. Kemudian Ibu tahu nggak bagaimana menentukan akarnya itu? Kemarin udah lupa Bu ya. Dari sekian banyak penyebab, itu kan cuma menentukan satu untuk akar. Kemudian itu yang dijadikan solusinya, dan itu yang nanti akan dikembangkan di perangkatnya nggak Bu? Ibu di aksi 2, apa yang dikembangkan Bu? Apa namanya? Solusi apa yang Ibu? Media. Solusinya media pembelajaran. Yang pertama model dan media. Berarti literasi itu media akarnya? Iya. Kenapa Ibu susah bingung menjawabnya? Setelah Ibu menemukan akarnya ya, satu model, satu media, apa yang Ibu lakukan selanjutnya?
eh, eksplorasi, Bu. Eksplorasi apa? Eksplorasi masalah, Apa penentuan, masalah lagi yang dieksplor? eksplorasi penentuan solusi. Eksplorasi alternatif solusi. Oh, ya, alternatif Nah, solusi. itu caranya gimana? Yang aksi pertama saya menggunakan model problem basic learning. Caranya Ibu melakukan eksplorasi. Caranya, Bu. Bukan hasil eksplornya, caranya Ibu. Aduh, Ibu lupa ya. Ibu jarang masuk sih ini. Nah, ini ada dosennya ini di sini. Aduh, Ibu. Ya, Bu Margaret ya, jarang masuk kan. Kadang Masuk. sinyal, kadang Iya. apa. Kadang Kalaupun masuk, lari, keluar terus. Kelihatan itu, Ibu. Gimana Ibu? Caranya Ibu mengeksplor alternatif solusi? Ibu, halo. Iya, Bu. Gimana Melalui caranya? kajian Nah. literatur dan Oke, mengenai model, solusi yang relevannya apa, Bu? model PBL yang relevan. PBL. Kalau Iya. media apa, Bu? Kalau media saya menggunakan visual dan PowerPoint. Oke. Udah, Bu, cukup dari saya. Kasih, Bu. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih Bu Indra. Bagaimana Bu Margaret? Aduh, saya dengar agak payah ini Ibu. Ini di mana Bu sekarang, Bu? Saya di rumah, Ibu. Di rumah. Nah, biasanya di rumah juga ya? Apa ini? Sinyalnya yang sekarang bagus. Kalau kami di sini, Ibu, kadang ada jadwal untuk mati lampu. Nah, itu yang Enggak, mengakibat. maksudnya pas tidak mati lampu juga Ibu kayaknya susah sekali, suka keluar. Kadang saya mendengar di pinggir jalan gitu. Ya itu apa kemarin itu kan saya izin, Bu, izin karena kami kan monitoring siswa prakrin. Tapi kebetulan ada jadwalnya saya. Jadi Ya, itu jadinya Ibu terganggu ya kegiatan PPG-nya ya. Ya, kelihatan sekali sekarang Ibu terlalu ikan. Jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menguasai Ibu ya. Oke, Bu Margaret, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Ibu kan sudah menentukan solusi ya untuk rencana aksi pertama, apa solusinya, Bu? saya solusinya model pembelajaran, Ibu. Model pembelajaran. Rencana aksi 2? Media pembelajaran. Media pembelajaran. Nah, pada saat Ibu membuat rencana aksi kan saya sampaikan bahwa tidak boleh lepas, harus mengacu ke solusi ya. Ya, Ibu. Ingat itu ya, selalu begitu. Pada saat Bapak Ibu membuat rencana aksi, tetap tidak boleh meninggalkan solusi yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Nah, sekarang kalau solusi yang misal contohnya yang di RPP 1 model pembelajaran ya. Iya, Ibu. Ya, model pembelajaran itu Ibu tuangkan ke dalam RPP ya. Itu Ya. bentuknya seperti apa? Itu ke dalam model apa yang pertama? Saya menggunakan model PBL dengan metode PBL. Nah, sekarang kalau model PBL-nya Ibu dituangkan ke dalam bentuk RPP, itu seperti apa? Supaya saya bisa melihat RPP-nya Bu Margaret.
oh ternyata RPP-nya Bu Margaret itu menggunakan model pembelajaran PBL. Itu bagian mana saya bisa melihatnya? Yang pertama berbasis masalah dan yang kedua di sintak-sintaknya. Di Kalau sintaknya ya, ya, jadi ada di sintaknya. Kita akan tahu bahwa RPP yang digunakan itu menggunakan model pembelajaran apa, atau media, atau metode, itu ada pada sintaknya ya Bu, dari langkah-langkah kerjanya. Oke, awal yang bagus Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Ibu mengukur ya, menilai bahwa rencana aksi yang Ibu buat itu dapat menyelesaikan permasalahan ya, dapat menjadikan solusi atas masalah yang terjadi di proses pembelajaran Ibu, khususnya pada peserta didik. iya. Bagaimana caranya untuk Iya. mengetahui bahwa RPP-nya Ibu itu menjadikan solusi, Ya, bisa mengatasi masalah. Iya, terima kasih Ibu. Yang pertama saya memberikan masalah, kemudian saya membimbing, saya arahkan siswa, kemudian saya melakukan penilaian. Nah dari situ saya bisa, maaf Ibu masih mute, Ibu. Iya, penilaian ya. Iya Ibu. Penilaian. Nah, penilaiannya dalam bentuk apa ini? Saya penilaian itu ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Oke. Nah, Bu, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu masuk dalam jenis penilaian apa? Kan ketiga penilaian ini yang Ibu lakukan itu terintegrasi di proses pembelajaran ya? Iya Ibu, ya. Ya, Penilaian otentik. ini penilaian otentik. Apa sih penilaian otentik itu, Bu? Penilaian yang langsung, penilaian yang bisa dilihat langsung, atau apa ya kata-katanya. Oke, nah dari ketiga cara untuk memberikan penilaian otentik ini, bagaimana Ibu menerapkannya? Itu kalau di saya menggunakan rubrik-rubrik Ibu. Ya, untuk yang apa itu? Untuk yang sikap. Sikap. Ya, terus ada kalau keterampilan itu bisa saya lakukan langsung offset apa Bu kalau keterampilan? Saya langsung Iya, apa ada namanya? Langsung apa yang langsung? Langsung maju, langsung mundur? Apa Bu? Iya, memang langsung kalau kinerja, tapi apa yang dinilai langsung itu? Keterampilannya Ibu. Iya, keterampilan. Apa namanya? Apa Bu Margaret? Kalau penilaian diri ya, ada penilaian diri pada siswa itu masuk di penilaian yang mana itu? Penilaian diri itu sikap. Nah, kalau keterampilan apa saja? Keterampilan itu cara kalau misalnya ya, cara apa saja yang dinilai di situ? Kinerja atau performanya ya yang dinilai kan itu kalau di keterampilan. Unjuk kerja atau unjuk kerja ya. Ya. Kinerja atau performa atau unjuk kerja itu kalau di keterampilan. Nah, sekarang kalau pengetahuannya? Kalau pengetahuan itu ya, biasanya tes tertulis, kadang juga bisa. Oke, baik Bu. Berikutnya Bu, bagaimana cara Ibu mengembangkan tujuan pembelajaran dan IPK? Ya, IPK itu diturunkan dari tujuan pembelajaran. Kemudian
eh, Masa diturunkan dari tujuan pembelajaran IPK? maaf Ibu, dari kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar ke IPK, lalu kemudian ke tujuan pembelajaran. Ya, oke. Dari tujuan pembelajaran itu ya, baru bisa Ya, dikembangkan ke yang lain. Baik, selanjutnya, Ibu biasa mendengar mengenai materi dan soal-soal yang berbasis HOTS. iya Ibu. Apa itu? HOTS itu apa ya? Berpikir tingkat tinggi, Pak. Berpikir kritis, thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Iya, terus kalau di dalam kegiatan pembelajarannya Ibu atau di RPP-nya Ibu, bagaimana modelnya Ibu menerapkan kedua hal ini? Ya, kalau di dalam HOTS itu kalau di taksonomi Bloom itu dari menganalisis, kemudian mengevaluasi, Termasuk membuat ya? ya membuat. Oke, apa mengeneralisasi ya, kemudian apa namanya? Ya, antara lain itu. Kalau materi bagaimana? Bahan eh, ajar Ibu. Bahan ajar yang seperti apa yang termasuk dalam kategori HOTS? itu apa ya harus bisa apa ya mengarahkan ke siswa untuk menganalisis atau mengarahkan ke siswa untuk bisa berpikir kritis dan berpikir apa ya lebih tinggi daripada memahami ataupun menjelaskan. Bagaimana sih berpikir tingkat tinggi itu? Mungkin menggunakan soal misalnya apa kalau misalnya saya di Hama mungkin apa ya nama Latin atau apa gitu. Kalau orang menyebutkan nama Latin, bahasa Inggris itu begitu sudah berpikir tingkat tinggi begitu. Mendekati mungkin Bu. Oh, nah kalau hafalan bagaimana? Hafalan kayaknya tidak termasuk Ibu kalau hafalan. Ya, jadi materi seperti apa sih yang bisa dikatakan bahwa materinya Bu Margaret itu materi yang berbasis HOTS, sudah mengaplikasikan HOTS, bahan ajar Ibu. Dia bisa apa? Dia bisa salah satunya bisa menyelesaikan masalah. Terus? Kemudian Materi-materi ajar itu materi yang isinya misalnya siswa diharuskan untuk menganalisis ya. Kemudian dia harus bisa juga memecahkan sendiri persoalannya di situ yang dia baca. Kemudian di situ juga materi itu apa siswa bisa menyimpulkan ya. ya, Nah, apa sih isinya materi itu menuntut siswa untuk seperti apa gitu. Itu yang dimaksud materi yang berbasis HOTS. Nah, kemudian Bu, apakah misalnya soal yang Ibu buat itu HOTS, apakah itu sama dengan sulit? HOTS dan sulit beda Ibu. Ya, apa bedanya? Kalau sulit berarti kita tidak bisa menjawab. Kalau soal HOTS juga tidak bisa menjawab. Kalau HOTS itu mengarah ke Bisa jadi tidak bisa menjawab. bisa Ibu. Kalau sulit berarti Kalau soal yang HOTS itu yang seperti apa? Kalau soal-soal yang hot itu seperti apa, Bu? Kan pada saat pembuatan soal saya ajarkan itu ya. ya. Ya.
Ya, soal itu mengacu ke apa, ranah apa? Taksonomi? Belum. Iya, mengarah ke sana soal-soalnya ya, dan itu pada tingkatan C, bisa C4 ke atas atau C3 ke atas lah kalau SMK, ya begitu Bu. Nah sekarang kalau sulit itu bagaimana? Kalau soal yang sulit, Pasti tidak bisa jawab Bu, namanya sulit iya, pasti tidak bisa jawab. Contohnya seperti apa? Dia bukan hot tapi sulit. iya kalau sulit itu ya, ya tidak bisa menjawab. Kalau hot Iya, seperti iya, memang betul sulit pasti tidak bisa menjawab, makanya karena tidak bisa menjawab berarti sulit. Nah, contohnya apa? Kenapa hot itu berbeda dengan sulit? Kan begitu jawabannya Bu Margaret. kalau hot itu apa ya? Hot sudah dijawab tadi. Nah, Ibu bisa hafal enggak nama-nama apa namanya makanan tradisional seluruh dunia? Tidak Hafal bisa enggak? ini. Di negara-negara itu seluruh dunia tidak bisa toh? Ya, Ya, itu soalnya sulit kan? ya. Ya, artinya bahwa soal itu tidak harus mengacu ke ranah C berapa, tetapi kalau banyak sekali dan kemungkinannya tidak bisa kita ingat, ya itu sulit jadinya. Tapi kan itu bukan soal yang hot, ya kan Bu? Iya, iya. Ya, begitu Bu ya gambarannya. Baik Bu, selanjutnya. Eh, Ibu sebagai guru ya, di mana Ibu mengajar Bu? Saya di SMK Negeri 1 Muara Wahau itu di Kaltim, Provinsi Oh, di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ibu di Kalimantan Timur harus menumbuh kembangkan literasi dan numerasi peserta didik ya di sana. Kan kata Ibu susah ya di sana ya Bu ya. Iya. Nah, caranya bagaimana Bu? Mengadakan buku-buku, kemudian apa? Mengadakan Kebiasaan buku-buku apa? buku-buku pembelajaran, buku-buku materi pembelajaran. Kemudian Emang suka baca gitu. Kalau ada buku-buku pelajaran begitu, pesan didiknya Ibu. Suka uh, gitu. sebagian sih ada, sebagiannya ya Secara umum, Bu, secara umum saja. Kalau sebagian-sebagian berarti tidak semua, belum namanya belum menumbuh kembangkan itu. ya kalau Baru secara sebagian. ya kalau secara umum ya masih rendah ini. Iya, caranya bagaimana Ibu untuk Uh, menumbuh kembangkan itu? Selain harus mengadakan buku-buku, udah apa lagi? apa ya, harus apa inovasi apa ya, menciptakan sesuatu melalui mungkin bisa melalui apa teknologi. Apa itu? Orang membaca aja malas kok harus menciptakan sesuatu lewat teknologi, bagaimana ini Bu Margaret? Kan ceritanya ini peserta didik Ibu itu mau dikembangkan, oke lah literasinya ya, minat untuk membaca, untuk belajar. Itu Ibu bagaimana caranya? Kan pesertanya Ibu tingkat literasinya rendah. Kenapa mau disuruh menciptakan, orang membaca aja malas? Melakukan pembiasaan Ya, melakukan pembiasaan. Pembiasaan apa? pembiasaan untuk membaca. Nah, bagaimana caranya, Bu? Bagaimana Ini caranya, Bu? bisa diajak ke perpustakaan atau melihat hal-hal yang apa ya, yang bisa menarik yang membuat mereka itu bisa sampai ke Ibu arah biasa untuk kasih tugas membaca. enggak? Enggak usah terlalu berbelit-belit, Bu. Ibu biasa memberikan tugas Bisa peserta didik enggak? biasa Ibu sering. Ya, apa tugasnya, Bu? Tugasnya itu Disuruh ngapain? misalnya membaca kembali apa materi yang minggu lalu. Nah, itu mah biasa, Bu. Setiap guru harus menyuruh siswanya seperti itu supaya mudah untuk belajar di berikutnya. Tapi yang kira-kira supaya siswanya itu punya inisiatif sendiri gitu loh, mencari ini untuk membaca gitu. Kira-kira dalam tugas Ibu itu yang seperti apa yang diberikan ke peserta didik Ibu? Mencari informasi Dalam bentuk apa?
Nggak pernah Ibu nyuruh bikin makalah gitu, bikin apa gitu, karangan gitu, nggak pernah? Kalau kami di sini jarang Ibu karena kami full day, jadi soal apa tugas-tugas yang begitu kayaknya kurang. Kenapa jarang Bu? Karena kami siswanya pulang jam 4. Kalau misalnya yang jauh itu kadang sampai jam 5, jam 6. Jadi kami selesaikan di sekolah. Hal-hal yang seperti itu. Maaf Ibu masih mood. Jadi kira-kira apa yang Ibu tugaskan kepada peserta didik Ibu yang sekiranya tugas Ibu itu bisa menumbuh kembangkan literasi peserta didik? Membuat jurnal, kira-kira apa? Membuat apa ya itu? Dari hasil pengamatan itu membuat kesimpulan dari apa itu? Kata Ibu enggak bisa tugas-tugas seperti itu karena pulangnya saja sudah jam 4, rumahnya jauh. Jadi diselesaikan di sekolah. Ya dia dalam bentuk apa seperti kesimpulan-kesimpulan saja Ibu, tidak dalam bentuk jurnal atau tidak dalam bentuk makalah. Itu kesimpulan dari apa? Dari hasil misalnya kami, kalau saya itu biasanya teori dulu baru praktek. Nah, dari hasil praktek di lapangan itu apa yang mereka temukan mereka. Oh, cuma begitu saja ya. Iya. Lah, makanya enggak maju ya, Bu ya. Peserta didik Ibu tidak maju kalau caranya seperti itu. Coba Ibu upayakan peserta didik Ibu buatlah semacam tulisan-tulisan pendek saja mengenai dirinya sendiri mengenai pengalaman perjalanan dari rumah ke sekolahnya ya. Dicari misalnya dia menemukan tentang binatang. Misalnya apa ya kalau yang ada di sana binatang itu, Bu? Ular. Nah, misalnya ketemu ular atau ketemu burung elang, coba suruh cari itu di media seperti apa sih itu elang, karakteristiknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Nah, karena ada niat ya dengan tertarik seperti itu maka otomatis dia akan membaca karena ini tugasnya Bu Guru, mau tidak mau harus membaca dia. Dan itu efeknya adalah dia memiliki kemampuan untuk berliterasi, termasuk bagaimana dia menggunakan teknologi, Bu. Ya, jadi jangan cuma di perpustakaan saja, jangan membuat rangkuman saja dari pelajaran Ibu, tidak akan maju muridnya Ibu. Itu sana bagus banget kopinya dengan beli lagi kayak dulu kan kopi dengan gula. Oke, selanjutnya Bu, satu kali lagi pertanyaan saya. Iya, Ibu. Ibu tahu TPACK? Tahu Ibu, tapi sedikit. Ya, apa itu? Ya, apa itu? TPACK. Ibu guru tidak boleh sedikit tahu informasi mengenai TPACK. Itu saya bilang Ibu tidak akan maju-maju sekolahnya, ya. Ya oke lah, mungkin tidak terseru teknologi, tapi yang penting Ibu tahu apa sih itu, gitu, ya. Apa itu, Bu? Pengintegrasian antara pengetahuan, materi dan teknologi. Ya, oke. Kira-kira Bu Margaret menerapkan teknologinya bagaimana? Ada enggak? Kemudian ya itu ada. Berarti sudah ada teknologi tersentuh di sekolah Ibu. Ya, tinggal Bu Margaret yang harus mengeksplor diri, tak Bu? Harus dieksplor dirinya Bu Margaret ini supaya Ibu memiliki wawasan yang luas. Nah, kalau Ibu gurunya aja pengetahuannya cepat, cetek, bagaimana siswanya? Ya, Bu? Oke. Nah, sekarang bagaimana Ibu menerapkan teknologinya, pedagoginya, konten knowledge-nya atau konten pengetahuannya bagaimana? Kalau teknologinya saya masih menggunakan PowerPoint. Ya, lumayan lah PowerPoint. Terus apa lagi? Kemudian ada pemutaran video tentang materi yang diajarkan saat itu. Kemudian itu videonya diambil dari mana? Biasanya dari YouTube. Ibu yang putarkan atau siswa bisa mengakses? Ada yang sebagian yang
ada sebagian yang saya putarkan, ada sebagian juga siswa yang mengakses. Ya, berarti kan harus untuk teknologi di sekolah Ibu ya. Ya, Nah, jadi kalau mau berliterasi gampang sekali Bu. Buat suruh mereka bikin makalah, suruh cari bahannya di internet. Ya Bu, iya, saya Ibu. kira sekolah Ibu jadul sekali, nggak ada teknologi dan lain-lain. Aduh, itu Ibu Margaret ini bagaimana? Oke, oke lah kalau begitu. Saya kira cukup Bu Margaret, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ibu. Selamat Bu Margaret, jangan lupa Bu eksplor pengetahuan Ibu terutama mengenai teknologi ya, sampaikan ke siswa-siswi Ibu. Baik Bu, Ibu boleh stop record kemudian bisa leave dari ruangan ini. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Ibu sama-sama. Indriani, terima kasih banyak.